Sebagai coach adalah saya sendiri, Ibu Anita. Sebagai coach adalah Ibu Purdianti. Bisa kita mulai sekarang, Ibu? Bisa, Bu Anita. Monggo, ini yang pertama nggih, Bu. Assalamualaikum, Bu Anita. Bu, sedang sibuk tidak sekarang? Ada yang ingin saya bicarakan? Waalaikumsalam Bu Purdi. Saya kebetulan sedang tidak sibuk. Ada apa Ibu? Saya lihat sepertinya Bu Pur agak murung akhir-akhir ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Iya, Bu. Maaf ya, saya mengganggu waktu Ibu nih. Tidak apa-apa Bu Pur. Begini, Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Anita berkenan mendengarkan masalah saya? Dengan senang hati Bu Pur. Semoga saja dengan sharing nanti bisa mengurangi kegelisahan saya ya Bu. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalahnya apa Ibu? Coba Bu Pur ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu Anita ingat tidak minggu kemarin saya mendapat supervisi dari kepala sekolah. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Ya Allah Bu, pantas saja akhir-akhir ini Bu Purdi terlihat murung. Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Masalah pembelajaran Bu. Masalah pembelajaran yang bagaimana Ibu? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas, Bu. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Bisakah Bu Purdi ceritakan secara rinci hal-hal yang menjadi sumber kegelisahan Ibu? Pada saat supervisi kemarin, saya itu tidak menggunakan media pembelajaran dan buku teks. Di sekolah kita kan media pembelajarnya banyak yang rusak, Bu. Kepala sekolah menegur saya, kenapa tidak menggunakan media? Saya bilang sama Bapak Kepala Sekolah, apa saya harus membeli media memakai uang pribadi kalau di sekolah tidak ada. Dan beliau sepertinya tersinggung pada saat saya mengatakan hal itu, Bu. Jadi masalahnya begitu. Memang di sekolah kita, kit IPA, kit IPS, dan kit matematika itu banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan, Bu. Lalu, biasanya bagaimana Ibu Purdianti menjelaskan tentang materi pelajaran yang membutuhkan visualisasi agar siswa lebih bisa memahami materi? Saya biasanya menggunakan gambar yang saya print, lalu saya bagikan kepada siswa. Atau kadang saya menggunakan proyektor untuk menunjukkan video atau PPT yang sudah saya buat sebelumnya, Bu. Mengapa Bu Purdi tidak membuat yang seperti itu pada saat supervisi kemarin? Nah, itu Bu, akhir-akhir ini waktu saya tersita karena saya juga mendapat tugas tambahan lain selain mengajar. Saya mendapat tanggung jawab sebagai bendara bos, penanggung jawab pramuka, dan ekstra karawitan. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Bu Purdi itu merasa gelisah dan murung karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin berjalan kurang baik karena adanya masalah miskomunikasi terkait dengan media pembelajaran. Ibu juga merasa kesulitan mengatur waktu karena banyaknya tugas tambahan yang diberikan kepada Ibu. Benar sekali, Bu. Itulah yang membuat saya murung dan terus gelisah akhir-akhir ini, Bu. Insya Allah saya bisa memahami itu, Bu. Lalu biasanya apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu merasa gelisah dan banyak pikiran seperti ini? Saya biasanya akan mendengarkan apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan kepada saya, juga saya akan mendengarkan masukan dari teman-teman, Bu. Ya, itulah pentingnya ketika Bu Pur menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga.
Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Kira-kira saya akan ditegur lagi oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, seandainya nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah, ya harus jelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangat ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu Anita. Dari apa yang sudah Bu Put disampaikan, apa rencana ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Bu Pur diambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah jika Ibu sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang mengajar di kelas yang sama. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Pur dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan rasa tidak nyaman, nggih. Amin. Terima kasih banyak Bu Anita untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa saya. Mereka akan mengumpulkan PR yang saya berikan kemarin. Saya pamit ke kelas dulu ya, Bu. Iya, Bu. Silahkan. Terima kasih banyak Bu Anita. Sama-sama, Bu Pur. Terima kasih kembali.